Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nadia Saputri dari kelas PBS 2H dengan NIM 215231-315. Di sini saya akan menceritakan sedikit tentang Perjanjian Giyanti dan bagaimana terbelahnya Pulau Jawa. Pertama, Perjanjian Giyanti. Perjanjian Giyanti ini sendiri adalah peristiwa besar yang terjadi di masa lalu. Perjanjian ini sendiri lahir karena adanya kesepakatan segitiga politik antara tiga tokoh, yaitu Pakubuwono III, Pangeran Mangkubumi, dan VOC. Nama Giyanti sendiri ini diambil dari lokasi penandatanganan perjanjian ini, yaitu di Desa Janti, namun dalam pelafalan Belanda menjadi Giyanti. Jadi perjanjian ini sendiri diresmikan karena untuk meredam api-api konflik yang saat itu sedang terjadi. Mangkubumi membantu untuk meredupkan api konflik ini, kemudian ia diberi hadiah sebidang tanah. Namun dari sini timbullah keirian oleh salah satu pangeran. Kemudian pangeran tersebut mengadukan keluhannya kepada Gubernur Baron van Imhoff. Jenderal pun langsung mengeluarkan keputusannya, yaitu Mangkubumi tidak lagi boleh memiliki hak atas tanah tersebut. Mangkubumi pun sakit hati, kemudian ia meminta kepada kakaknya atau Pakubuwono II agar ia dibuang sejauh-jauh mungkin agar tidak bisa kembali ke tanah Jawa ini. Buwono II pun setuju. Ia memberi pesangon pada Mangkubumi sebanyak 3.000 rial untuk makan anak buahnya atau prajuritnya. Harinya pun Mangkubumi langsung pergi. Pada saat itulah perang pecah. Banyak sekali prajurit-prajurit yang gugur di medan perang. Hal inilah yang mendorong Gubernur VOC, yaitu Nicholas Harting, untuk mengambil tindakan untuk menyelamatkan daerah operasionalnya. Kemudian gubernur tersebut melakukan perundingan yang dilaksanakan secara tertutup dengan Pangeran Mangkubumi. Setelah berunding, mereka mencapai kesepakatan karena mereka sama-sama ingin menguasai Pulau Jawa. Pada tanggal 13 September 1754, kesepakatan ini dilaksanakan. Kemudian setelah itu isi dari perjanjian ini pun atau hasil perundingan ini pun dibacakan oleh Pangeran Mangkubumi kepada Pakubuwono III. Isi dari kesepakatan tersebut adalah Pangeran Mangkubumi mendapatkan wilayahnya. Kemudian pada tanggal 4 November, Pakubuwono III menyetujui atas keputusan tersebut. Nah, dari peristiwa ini mendorong adanya perjanjian besar yang ditandatangani di Desa Giyanti. Dan dari sinilah pangkal terbelahnya Pulau Jawa. Hal ini juga menjadi awal Pangeran Mangkubumi menjadi naik tahta di Yogyakarta, yaitu sebagai Sri Sultan Hamengkubuwono I dengan gelar Senopati ing Ngalogo Saidin Panatagomo Kaifatullah. Kemudian pada tanggal 15 Februari ada perundingan aspek atribut-atribut dalam keraton, yaitu keris, bahasa, tari, pengambilan gaya dalam penampilan yang menjadi pembeda antara orang Solo dan orang Jogja. Kemudian perjanjian Giyanti sendiri, wilayah-wilayahnya tidak terbagi secara jelas. Hal ini menimbulkan rentetan-rentetan peristiwa, yaitu adanya tumpang tindih antar wilayah yang menyebabkan kecenderungan pada konflik. Akan masuk kepada tokoh Raden Mas Said. Raden Mas Said atau Pangeran Sambernyawa ini sendiri yang dulu membantu Pangeran Mangkubumi masih terus melakukan pemberontakan.
Seperti halnya Mangkubumi yang masih satu silsilah dengan Pakubuwono, turut menuntut hak sebagai penguasa wilayah. Pada Oktober 1755, Pangeran Sambernyawa berhasil mengalahkan VOC. Kemudian pada Februari 1756, ia juga hampir membakar keraton yang didirikan di Yogyakarta. Setelah bertahun-tahun adanya pemberontakan ini, kemudian VOC memutuskan untuk menyudahinya. VOC ini menyudahinya dengan penandatanganan Salatiga, yaitu pada tahun 1757. Perjanjian ini menimbulkan tanah Jawa terbagi lagi. Kemudian perjanjian tersebut disepakati oleh Pangeran Sambernyawa. Pangeran Sambernyawa sendiri mendapatkan sebagian dari wilayah Kasunanan Surakarta dengan wilayah kesultanannya yang dikenal dengan Kadipaten Mangkunegara. Setelah itu, Pangeran Sambernyawa pun naik tahta, yaitu dengan gelar Pangeran Adipati Arya Mangkunegara Lelono Jayamisesa Senopati ing Aluga Satriya Raga Mataram ing negeri Surakarta Adidiningrat. Terbelahnya Jawa ini sendiri belum berhenti. Wilayah Yogyakarta sendiri juga terbelah dengan adanya Pakualaman. Dengan begitu, Jawa memiliki 4 wilayah pemerintahan. Sekian yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.